melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan perkara biasa. Diawali dengan wafatnya dua orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra ini, ada dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama, istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah paman Nabi, paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ada dua orang yang sangat membantu perjuangan Nabi. Yang pertama, istri beliau yang sangat dicintai oleh beliau. Tidak ada rasa cinta yang paling mendalam, tidak ada cinta yang paling dahsyat, tidak ada yang cinta paling luar biasa selain cinta Nabi kepada istrinya yang bernama Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Khadijah istri Nabi adalah wanita bangsawan, wanita terhormat di kaumnya. Tapi karena menikahi Nabi, menikah kepada Nabi, Khadijah kemudian dikucilkan dari pergaulan kaumnya. Kenapa? Sayyidah Khadijah meninggalkan kemuliaan hidup kebangsawanannya demi seorang lelaki yang sangat dicintai dan sangat dihormati, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Nabi, betapa berdukanya Nabi. Orang yang menghabiskan hartanya. Khadijah itu kaya raya, Pak. Sayyidah Khadijah itu bangsawan, sekaligus seorang yang kaya raya. Tapi demi membantu perjuangan Nabi, hartanya habis disumbangkan untuk perjuangannya. Tapi apakah Khadijah bersedih? Tidak. Bahkan menjelang wafatnya, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah nazak, ketika Khadijah berada di pangkuan Nabi di saat menjelang wafatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan kemudian berbisik kepada putrinya, wahai anakku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu. Padahal Rasulullah tengah memangku beliau. Sampaikan kepada ayahmu, jika hari ini aku meninggal, aku hanya meminta satu kepada ayahmu. Tolong selimuti aku dengan sorban yang biasa dibawa berdakwah dan berjuang. Kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan ini kepada ayahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mendengar kalimat ini, Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, seluruh hartamu sudah aku habiskan untuk perjuangan. Aku habiskan untuk dakwah di jalan Allah. Hari ini engkau hanya meminta sorban ini. Betapa aku bersedih mendengar ini ya Khadijah. Padahal hartamu sudah habis. Sudah aku habiskan untuk perjuangan dan dakwah menegakkan syariah. Dan di saat menjelang akhir kehidupanmu, engkau hanya meminta sorban ini Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku merasa malu. Merasa malu kepadamu ya Rasulullah. Merasa malu kepadamu suamiku. Makanya aku meminta anakku Fatimah untuk menyampaikan kepadamu. Aku ikhlas dan aku rela seluruh hartaku aku habiskan di jalan Allah melalui perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal ya Rasulullah. Malah aku sangat berbahagia ya Rasulullah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya perjuanganmu belum selesai dan aku sudah meninggal, dan perjuangan ini belum berakhir ya Rasulullah, dan engkau masih membutuhkan diriku ya Rasulullah, bongkarlah kuburanku, ambil tulang belulangku, dan kalau mau jadikan sebagai jembatan menuju dakwah dan perjuanganmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa agungnya Sayyidah Khadijah,
Itulah yang membuat hati Rasulullah betul-betul merasa bersedih dan merasa terpukul. Karena Sayyidah Khadijah begitu luar biasa mencintai Nabi, mencintai perjuangan Nabi. Maka tentu kita berharap istri-istri kita setidaknya juga belajar bagaimana berjuang, berdakwah bersama suami di dalam menegakkan syariat agama Allah, walaupun dari hal yang paling kecil. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para alamah, para kiai, khususipun muallim wahid dan muallim thani serta majelis keluarga pondok pesantren Nurul Alamiyah ingkang kula muliakan Yai As'atriyono, mugi paringi sehat, panjang yuswa, nambah istri. Amin. Para pimpinan pondok pesantren dan lembaga, Kiai Asrari, para hafid dan hafizah yang saya tidak bisa sebutkan namanya, yang dimuliakan Allah, adik saya kepala desa Wajuk Hilir, saudaraku Haji Abdul Majid. Sudah haji? Semoga cepat haji. Amin ya rabbal. Gak haji dulu baru nikah nanti. Ibu-ibu sekalian, ini saya ceramah pakai bahasa Madura, napa Indonesia, napa Jawa? Berlecak Madura di paling berek bahasanya itu. Yang kasihan nanti Pak Kades. Paham? Hah? Cuma sekelangkung, kok sih tahu? Karena kalau bahasa Madura itu di Indonesia kan ribet, Pak. Saya punya cerita Pak Yayi Triyono. Ada bapak-bapak dari Wajok kehujanan. Kesiantan. Bapak ini orang Madura, rupanya dari Parit Yakob. Gak paham bahasa Indonesia, taunya cuma bahasa Madura. Nah, waktu berteduh ketemu orang Melayu, mau jawab bahasa Indonesia tapi versi Madura. Jadi pas berteduh ditanya, "Bapak dari mana, Pak? Kok bisa kehujanan?" Bingung yang mau jawab, yang ingat satu, dari Wajo, Pak. Oh, mau kemana, Pak? Maksudnya mau kerja. Bahasa Madura di Indonesia kan. Kalau kerja bahasa Maduranya apa? Alakoh. Di Indonesia kan ditanya mau kemana, Pak? Mau berlaku, Pak. Sama siapa? Bersatu, Pak. Maksudnya sendirian. Maksudnya ketibi, ben siapa, Pak? Pak bersatu. Kan ribet nanti. Nah, jadi nanti bahasanya tak campur mawon, ya. Ya, karena saya juga dengar di sini masyarakat Buge luar biasa ini. Ini banyak Buges ya? Hah? Seketik. Sekecuk sebentar. Bugisnya ada ya? Saya taunya bahasa Bugis cuma satu. Aga kareba. Pace-pace madeceng.
Saya cuma tahu itu saja. Oh, ada lagi satu. Purane Mandre Pura Dekpa. Baik. Malam ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nikmat serta kasih sayang dari Allah untuk kita. Seandainya kasih sayang itu tidak Allah turunkan untuk kita, niscaya kita tidak bisa duduk bersama. Jika seandainya kasih sayang Allah tidak Allah berikan di hati kita, niscaya malam ini kita tidak mau duduk bercerita bersama, mendengarkan pengajian bersama. Pun seandainya kita duduk bersama, yakin kita tidak saling berbagi. Kalau seandainya hati kita masih keras, insya Allah kita tidak bisa saling senyum, saling sapa. Kalau hati kita masih keras, yakin kita tidak mungkin saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah menganggap perkara yang kelihatannya biasa. Saya tadi di perjalanan dijemput, cerita banyak hal tentang kebaikan. Kebaikan yang Allah turunkan malam ini tidak kurang. Kebaikan yang Allah titipkan kepada kita malam ini menyebabkan kita senang bersama-sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernasihat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah menganggap remeh yang kelihatannya kecil. Kebaikan apa itu? Ketika bertemu dengan orang lain kemudian tersenyum, membawa wajah yang gembira. Senyumnya para kiai, senyumnya para ustadz, senyumnya para orang salih malam ini menunjukkan gambaran hatinya adalah orang baik. Jika kita menatap wajah-wajah para orang alim, para orang salih, kita bergembira. Bagaimana jika seandainya kelak kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajahnya yang selalu penuh dengan kegembiraan, wajahnya yang selalu mendeduhkan, ucapan yang selalu menenangkan, kalimatnya yang selalu penuh dengan nasihat-nasihat kebaikan. Alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya pertemuan malam ini karena kebaikan Allah dan syafaatul uzma Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya memang nyata-nyata jarang bertemu dengan ibu. Saya yang sering ketemu Pak Kades Abdul Majid dengan Guru As'ad, ya sering juga dengan Muallim Wahid dan Muallim Thani, Yai Asrari, sama Ustadz Umar Faruk, insya Allah baru malam ini. Tetapi saya yakin bahwa majlis ini adalah majlis kebaikan di jalan Allah. Insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain di jalan Allah. Kita doakan majlis ini menjadi majlis yang barokah. Bertemu dengan orang solih, mendapatkan ilmu yang baik, pulang ke rumah tinggal diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ibu tidak ditelembutkan hatinya oleh Allah, walaupun duduk bersama, tentu tidak akan saling senyum. Walaupun saya duduk dengan Yai As'ad, tapi hati Yai As'ad dan hati saya masih dikeraskan, tidak mungkin saya bertegur sapa. Umpamana sampean, saya ganti bahasa Madura mawon. Perhatikan baik-baik Pak Maji. Umpamana panjenengan alongku nengkak dintoh, pas atena panjenengan teh pelemes sareng Gusti Allah,
insya Allah panjenengan tak mungkin mesem ke saya sebelah. Faham bu? Asyukur panjenengan dak ku Gusti Allah margana atena panjenengan sedaja pelemes. Melalui apa? Pertemuan yang mulia, majelis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan bagi dirinya, Allah jadikan orang itu faqih dalam beragama. Berarti Allah menginginkan kita jadi orang baik. Bersyukurlah pada Allah karena Allah siapkan kita jadi orang baik. Caranya Allah berangkatkan kita dari rumah masing-masing. Bu, ibu, yuk. Ibu di rumah sibuk? Kalau jam begini biasanya ngapain? Iya mau tidur sibuk bu. Cek nyedet hibi itu. Ini pah bedoreng tidur sibuk. Hah? Nonton TV, atunging benti pinah. Kalau kadang-kadang kita duduk dengan orang lain nggak mau bicara bu. Ibu duduk dengan suami nggak ngobrol. Padahal duduk bersebelahan sibuk dengan dunianya sendiri. Ibu sibuk dengan TV, suami sibuk dengan HP-nya. Ijok kebolodin nak lah. Yuk, ibu, kapan terakhir kali ibu buka HP? Barusan. Baik. Terakhir kali buka Quran kapan? Setahun yang lalu. Duh marah apa kana? Ngapunten Yai, jenengan anu nggih. Paham bahasa Madura? Nggih, tak paham. Ya mak nang dina tuh. Mun tak paham? Oh, mak bodoh. Lah beliau ini kan asli anu Pati nggih jenengan. Kalau daerahnya beliau ini memang pondok pesantren semua, Bu. Asli daerah Kajen. Jenengan Kajen apa? Daerah Kajen itu memang tempatnya pondok pesantren. Saya pernah berkunjung ke sana, suruh ceramah bingung saya. Karena saya suruh ceramah di depan para ulama-ulama sepuh. Jadi saya mikir, ini sama dengan anak ayam suruh ngajarin itik berenang. Etek dari hirembi lah tukang berenang. Wah saya suruh ceramah depan para yai ya bingung. Akhirnya mau tak mau dalam hati saya kalah ilmu, mungkin kiai ini bisa kalah dengan saya, hanya kalah lucu saja. Akhirnya tunging burnya nabur saya. Bingung kiai nah can saya. Ku tak pinteran engkau setiwana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yuk kita rubah perilaku setelah Isra. Kalau yang kemarin kita malas salat, ganti yang rajin. Kalau kemarin kita malas sedekah, rajin sedekah. Para bapak, para ibu, para sedulur sedanten ingkang kula mulyakaken, para tretan sedaya sebutan kula mulyakake. Lestarene pengajian neng malam mangken sebedaki bi panitia ini tidak sia-sia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, bernasihat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya, ini khusus panitia, untuk panitia semua, seandainya ada satu orang yang beriman kepada Allah, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena panitia mengadakan acara Isra Mi'raj malam ini, kemudian orang ini tambah iman kepada Allah, menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga silaturahimnya, menjaga zikirnya karena panitia mengadakan acara malam ini, maka Allah siapkan kebaikan dari satu persatu orang lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Sederhana kelihatannya, gampang kelihatannya, tetapi ternyata duduknya Bapak di tempat ini tidak sia-sia.
Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menatap kita dengan pandangan yang penuh kebaikan? Maka wajar jika malam ini mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling banyak baca salawat. Orang Parit Yakub, Parit Haji Yakub. Orang Parit Haji Yakub sebanyak salawat ke Rasulullah peneka sepantas aku longku akilengki semak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi nang yaumil qiyamah. Bu, satu hari baca salawat berapa kali? Enggak terhitung. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah baca salawatnya. Insya Allah hatinya teduh, pikirannya tenang, anak-anaknya Allah jadikan anak solih dan solihah, keluarganya barokah, rezekinya luas, hidupnya penuh dengan berkah. Insya Allah, Allah Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan syafaat untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang bertanya di luaran sana, untuk apa ya Ustadz kita ini mengadakan Isra dan Mi'raj, mengadakan pengajian di setiap masjid mulai dari awal Rajab hingga Sya'ban kadang. Untuk apa kita berkumpul bersama? Pertama, kita berkumpul itu berarti maknanya silaturahim. Orang silaturahim itu usianya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan, Allah jauhkan dari musibah. Teti sampean cek kebetir masalah rezeki, cek kebetir masalah umur, cek kebetir masalah urusan odi. Gak usah khawatir jenengan Pak. Soal rezeki, soal nikmat dari Allah itu mboten putus-putus. Soal nikmat dari Allah itu nggak bakal kurang. Tinggal sekarang bagaimana kita melihat nikmat itu, rezeki itu tidak hanya dilihat dari bentuk uang saja. Coba kalau boleh milih, bapak-bapak, Pak, milih uang 100 juta tapi sakit atau uang 1 juta tapi sehat? Lu bapak gelu nih baru kaki lagi. Pak, milih 100 juta tapi sakit atau 1 juta tapi sehat? 100 juta tapi sakit. 100 juta tapi sehat. Lima cek bentering dinaji. Ceng pelik nebeniji ya. Ya marah bu ibu nri apa ya bin sengkok. Gelek 100 juta ada 100 miliar. Bu, mele pejang sopu tak oleh PC atau acuel tenggeng ke pasar Siantan. Banyak jual tenggeng di Siantan. Banyak tahu saya reng Siantan tak bisa ngelam bian. Atau begini, pilih sholat subuh atau pilih uang 500 juta enggak sholat subuh. Ngomong apa kakinya. Ya bu, pilih uang 500 juta tidak sholat subuh atau sholat subuh enggak dapat uang. Jenda berjanjeng doang. Apa dah boleh 500 juta jina? Bi markena PC 300.000 BLT sampai tak apa jang duhur nah.
Bede sih nah. Keding aki tik keding aki tik. Su keding aki su. Dah keding aki dah. Tan keding aki tan. Ya keding aki ya. Keding aki. Mak beda beri PC 500 juta. Ya ini Pak 500 juta nih Bu. Yang penting enggak sholat subuh. Aduh, macam tahu aja ngungkur ya itu. Udah lah tak usah beri 500 juta dia. Le cincin bayi kodong le tahu aja. Lagi ini lah Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendikan Bu, orang yang kaya itu bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang kaya itu bukan mereka yang hartanya berderet, rumahnya seperti istana, mobilnya mobil mewah. Orang yang kaya itu bukan orang-orang yang memang hartanya tidak terputus dan tidak terhitung. Yang kaya itu siapa? Yang sholat subuh raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat fajar, yang sholat subuh 2 rakaat, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikannya lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Kejak bensoki orang sampai jang sopu. Mon apa jang sopu du kalih le 2. Apa jang sopu telok kalih cung banyakan poleh. Mana Ustad? Kok nggak dapat itu? Bukan bentuknya, tapi kebaikannya dari Allah. Daripada dikasih harta banyak tapi tidak bisa dinikmati karena sakit-sakitan. Ada orangnya uang banyak, tapi bolak-balik ke dokter, habis uangnya. Ada orang hartanya sedikit, hidupnya sehat. Yang mana? Yang kerjanya biasa, yang uangnya tidak seberapa, tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Karena hatinya selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu terpaut kepada kanjengipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana soal hidup. Maka malam ini terima kasih untuk panitia yang sudah ngadakan acara malam ini. Gak usah khawatir, pahala jenengan, pahala sampean sedaja, seluruh panitia insya Allah luar biasa. Yang nyumbang tendanya dari mana? Tendanya dari mana? Bayar nggak? Gratis ya? Gratis. Ini sonnya gratis apa bayar? Siapa Sandi Son dia? Loh, Sandi Son dia siapa? Seranya mana? Daeng. Daeng. Ini bayar apa gratis Daeng? Hah? Kalau digratisin sama sampean, saya doakan sampean masuk surga sekalian sama sonnya ini. Ya udah Ustadz, udah Pak Yayi, saya gratisin untuk Masjid Al-Fajar. Tapi besok jangan ngundang lagi ya tak libur lagi. Ya munda ya. Lo ada yang tanya untuk apa berisra mi'raj, untuk apa Isra, untuk apa ngadain susah-susah? Kan cukup melalui pengajian biasa. Kok ada itu? Begini Bu, pertama kita dipertemukan Allah dalam silaturahim, saya pertama. Kemudian yang kedua kita ngaji bersama. Saya paham, saya yakin insya Allah panjenengan pun tahu ilmunya, cuma khawatir lupa. Maka selalu diingatkan melalui pengajian di mana-mana. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam tanggal 27 Rajab pada tahun 11 kenabian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Makkah, dari Masjidil Haram menuju satu masjid namanya Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang diperebutkan antara saudara kita Palestina dengan orang-orang Yahudi Israel yang ada di sana. Yang ada konflik Palestina Israel, yang konfliknya puluhan tahun tidak selesai-selesai. Terjadi peperangan luar biasa untuk memperebutkan Masjidil Aqsa yang pernah didatangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di Masjid Al-Aqsa ini dulu, setelah turun perintah salat, berapa bulan lamanya? Kurang lebih 16 bulan lamanya Rasulullah dan para sahabat salat menghadap ke Masjid Al-Aqsa sebelum diperintahkan menghadap Masjidil Haram di kota Makkah. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tetapi di dalamnya ada perintah Allah. Saat Allah memerintahkan puasa, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa. Ketika Allah memerintahkan zakat dan sedekah, Allah turunkan ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Banyak ayat yang berkaitan tentang zakat. Ketika Allah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, cukup Allah turunkan ayat. Tapi ketika perintah salat, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Filastin. Panggilan Allah, panggilan spesial, sama dengan panggilan kita hari ini. Dipanggil sholat spesial, kita dipanggil 5 kali sehari semalam. Cuma kadangkala kita lupa dan lalai bahwa sesungguhnya panggilan terindah dan panggilan terbaik adalah panggilan sholat. Panggilan yang terbaik dan teragung adalah ketika muadzin azan di masjid. Nih, ini masjid ya, Al-Fajar. Ustadz Umar Faruk pagi-pagi, hayya 'alas salat. Dipanggil baik-baik oleh Allah. Melalui apa? Melalui panggilan azan. Yang lagi tidur dipanggil semuanya. Kenapa masjidnya? Tapi masjidnya kan ramai Pak ya. Masjid kita ramai ya. Kalau subuh ramai ya. Saya dengar tadi dari imam masjid Ustadz Umar Faruk, di sini Ustadz kalau sholat subuh penuh Ustadz. Sholat subuhnya sampai keluar semua Ustadz. Ini maksudnya siapa aja ngapa yang keluar kapi Bu? Hah? Keluar kapi ki. Oh, tak lembur munda ya. Lah Allah panggil kita baik-baik, masih nyaman, masih bagus. Allah panggil kita dengan hayya 'alas shalah. Bagaimana kalau panggilan itu adalah panggilan terakhir kita, dan panggilan itu sudah tidak berguna dan tidak ada manfaatnya ketika itu dikumandangkan di liang lahat di alam kubur. Ketika dimasukkan jenazah, azan lagi di atas, dan itu azan yang sia-sia bagi mayatnya. Mumpung azan itu masih terdengar, bergegaslah segera menghadap kepada Allah. Karena peristiwa Isra Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersusah payah Rasulullah hanya demi kita umatnya, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita bahagia, adem ayem tentrem dari dunia, nanti dapetin surga di yaumil qiyamah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan beberapa proses-proses bersama Jibril alaihi salatu wassalam dan beberapa malaikat yang mengiringi perjalanan beliau. Beliau mi'raj dari Masjidil Aqsa Filistin atau Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7 hingga ke Sidrah atau Sidratul Muntaha. Bertemu dengan siapa? Allah Azza wa Jalla Jalaluh, untuk menerima perintah salat yang akhirnya dikhususkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ngerasa beriman, monggo salat. Yang tidak ngerasa punya iman, ya nggak perlu salat. Nah, perintah salat itu hanya untuk orang yang punya iman kepada Allah. Di luar sana orang yang nggak punya iman, nggak punya kewajiban salat. Yang wajib sholat kulo kali panjenengan sedanten nih kulo.
Sewajib apa jeung peserah kulup sareng panjenengan. Yang wajib salat siapa? Kita semuanya. Karena salat itu adalah tiang dari Islam itu sendiri, tiang dari agama itu sendiri. Bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu soko guru. Salat itu tiang utamanya agama. Kalau dia itu seorang mukmin punya kewajiban salat. Mergana apa, Bu? Mergana penapa? Mergana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeketako beni tako umat miskin, beni tako umat melarat, tako umat panikata abhejeng. Mila badaki Isra Mi'raj kati panika sareng panitia. Mun masjid bagus. Kamu masjid Pak. Oh, ini kan masjid saya panika. Tinggal esena. Kalau jamaahnya saja sudah seramai ini Pak, bisa dibayangkan kalau sholat subuh berjamaah, aduh, gini, luar biasa Pak. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, kenapa orang-orang yang di sekitar haram, di sekitar Haramaini Syarifain, Masjidil Haram, dan kemudian Masjidun Nabawi, ketika diperdengarkan sholat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup semua toko. Sekitar haram itu banyak toko, ratusan, ada ribuan kios dan toko, tutup semua, nggak ada urusan. Kenapa? Ada yang manggil. Siapa yang manggil? Allah yang menciptakan rezeki. Nah kita ini kadang Pak, hanya gara-gara cari rezeki sholatnya ketinggalan. Padahal kita ini sedang mencari rezeki yang diciptakan oleh Allah yang memanggil kita lewat sholat. Ada yang protes, kok rezeki saya seret Ustadz? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau hubunganmu dengan Allah tidak diperbaiki, bagaimana mungkin Allah memperbaiki keadaanmu? Kalau kita sudah terbiasa melalaikan sholat, jangan pernah berharap Allah selalu ingat kepada kita. Saya nggak, si alako, ngereng alako. Si ajualan, ngereng. Tapi saya kelupain apa jam. Bi markan si ajual daun tenggeng. Bi markan si ajual daun. Saya kelupain. Saya nggak, saya kelupain. Insya Allah rezekina berkat. Kirim ke anak saya pondok, anak tadi anak solih, pinter ngaji Quran sampai tadi hafid dan hafidhah. Anaknya yang lagi belajar kitab di Nurul Alamiyah, semuanya jadi pinter dan alim. Mergo nopo? Mergo rezeki yang dikirim ke anak, dimakan oleh anak, jadi darah, jadi energi, dan kemudian dimudahkan oleh Allah. Apanya dimudahkan? Hatinya dibukakan oleh Allah, maka rezeki yang baik akan menjadi salah satu sebab dibukakannya rahmat-rahmat Allah yang lainnya. Kalau kadesnya rajin sholat, insya Allah kepemimpinannya jujur, adil, dan amanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sholat saya belum khusyuk Ustadz. Tanya sama ada kiai-kiai di sini, nanya sama guru As'ad, nanya sama ustadz, kenapa sholat saya masih belum baik Pak Ustadz? Nanti dijelasin secara fikih. Oh mungkin karena sholat itu mesti diawali dengan wudhu, mungkin wudhunya kurang sempurna. Oh setelah wudhunya sempurna, kenapa lagi Ustadz? Oh nanti Ustadz akan menjelaskan secara fikih, secara hukum-hukum dan lain-lainnya. Gampang kok. Karena insya Allah di wajok hulu, di wajok hilir ini tidak kekurangan ustadz, tidak kekurangan kiai, tidak kekurangan santri. Masalah apapun tinggal sowan, tinggal nanya sama beliau. Insya Allah aman urusan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jangan lupa, yang ngerasa punya istri, yang ngerasa punya anak, yang ngerasa punya keluarga, ingetin istrimu, ingetin anakmu, ingetin putumu,
Putu itu bahasa Jawa, Pak. Bahasa Madura potonah. Nak potonah. Bahasa Bugis apa? Anak cucu. Hah? Anak cucu. Bahasa Indonesia aja kayak. Cak Bugis lah, Cak Bugis. Apa? Sama cucu. Oh, sama ya? Oh, berarti bahasa Indonesia dari Bugis juga ya? Bugis itu di mana, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau bahasa Bugis korek api itu apa, Pak? Colok. Colok. Lambe bede kampung hula, reng Madura ala ko kereng Bugis. Pengkir laut kampung hula panika banyak reng Bugis mualim. Teti sa ala ko panika reng Madura nyaman Pak Samijan. Ki laku bos seorang Bugis panika nginca colok. Oh, Pak Samijan niko. Bapak Daeng niko. Pinjam colok. Aduh, Arya ngarata salah tangga bos dia. Kila aku lenging sama colok itu. Diulangi lagi. Pak Daeng? Pinjam colok. Aduh, kikir. Oh, Pak Daeng. Jangan karena gara-gara saya nak abu Pak Daeng ya sembarangan dengan saya. Apa salah saya, Pak Samijan? Saya cuma pinjam colok. Dan Pak Samijan tang colok yang kuy. Memang gila aku lagi sama colok kakiku. Aduh atokar margane colok, Pak. Rupanya can kancane colok je korek jan. Ya minta atungin cek colok je korek itu. Jadi kadang-kadang kita ini bisa berselisih paham, bisa sengketa dengan tetangga gara-gara colok. Jadi ku laku mun ketemu benreng Bugis. Reng Bugis ya, kau tu paham mari cak Madura, cak ampongin jam colok, Pak. Lagi jam korek boy. Oh, bisa rebut Madura dah, Pak. Pada benreng Madura, benreng Sunda, reng coba benreng Sunda atau karmargana atos. Katanya bahasa Jawa atos itu keras. Orang Sunda bilang atos itu selesai. Saat tadi yang sopir itu orang Sunda atau Kang Ujang ya? Ini mana Kang Ujang tadi teh? Pak, Sundana ayat teh? Ayat mana Sundana? Sok ngacung. Ngan hiji. Ibu Sunda, Ibu? Ibu di mana? Kulan di Bandung. Nah, jauh-jauh ke sini. Ibu terdampar di sini bukan? Sok itulah istri saya orang Sunda dulu Muallim Wahid sempat berkunjung ke rumah saya waktu saya masih ada di Cipanas. Tahun berapa itu Muallim Wahid ya? Lupa Muallim. Lupa Muallim ya. Tahun 2004 sepertinya Muallim. Muallim diundang luar biasa ke Depok. Ke salah satu perusahaan Korea. Wah, itu Muallim tuh kalau sekarang musim viral bisa viral Muallim, Pak. Diundang ke perusahaan garment di mana itu? Sekitar Tangerang. Kemudian Muallim itu linggih ke Depok. Setelah di Depok saya jemput ke Cipanas. Setelah dari Cipanas baru ke Cianjur. Sekitar tahun 2004. Nah malam ini Pak, kita ini diingatkan kembali oleh Allah. Diingetin apa? Suami-suami diingetin oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei bapak-bapak, wahai para suami-suami, perintahlah istrimu, perintahlah anakmu sholat. Perintah suami kepada istri. Subuh-subuh bangunkan istri, Pak. Pak, kalau ngebangunin istri gimana caranya, Pak? Hah? Oh, aku tak macam-macam pos ronda aja ya. Oh, cukup. Ngangkui tanang kui soko, Pak. Coba ngangkui soko, Pak. Pai tore guling bina bana. Oh, nek sebu. Bangrok pada kerbui kok. Cede iya, Pak. Entare los alosit. Ajar kayak ke Umar Faruk. Ustadz Umar Faruk kalau bangunin istri, dek. Sayang, bangun sayang, gitu. Aja pertama. Kedua kalena sayang bangun agak naik nadana dalam ceke sebini arah pura kelia apa mas oh ya kelia ngatang kiling ceke cek begitu Pak
bangun, yuk kita sholat. Mumpung Allah kasih usia, mumpung Allah kasih sehat. Tuh di tetangga sebelah uangnya banyak, tapi hari ini nggak sehat. Kenapa? Allah kirimkan sakit. Mumpung kita sehat, Allah berikan kebaikan, yuk kita berjamaah. Enak toh? Suami jadi imam, istri jadi makmum. Kan enak, Bu. Jangan tes suaminya sholat zuhur sama sholat asar. Dek suara narwa. Tes leku lagi. Nah bojong sopu. Kak, ngereng panjenengan dadi imam. Kule cek terus panjenengan dadi imam sopu. Kerong kule kak. Kule saya enggak sampean sing imamin oleh 14 tahun lah nak kak. Bapak bojong ini marwah. Marah Bu. Leku pakai enggak lagi. Nah, suami ngingetin istri, wastabir alaiha, bersabarlah atas perintah sholat itu. Pasabarlah kena. Oh marga Nabi ini kita bejeng kak, engkau kita bisa kak, engkau kian di alangan. Oh ya tak apa-apa, tunggu leku du malam. Oleh seminggu tanya lagi boleh le, tak bejeng le, anu kak kulit kita patah sehat. Ya tak apa-apa. Oleh du minggu pakun le, siapa bejeng le, mayu bejeng berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir kehidupan Rasulullah yang diingat umatnya itu ummati, ummati, ummati as-salah. Saya nggak tang umat demi Rasulullah. Saya nggak tang umat, saya nggak tang umat as-salah. Cek kalau pai berjengah, cek kalau pai sholat deh. Pas cek kebini na engki kak antos dimin kulaki angang angki awudu kan nyaman pak. Suami jadi imam, istri jadi makmum, berdoa, berzikir bersama, maka keluarga akan tampak indah dan harmonis. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya perhiasan dalam rumah tangga. Ibu kan siapa ngolok uiji ya? Lo, Bu. Oi. Anci jemaah anda siapa ya? Marah apa Bu? Bu, kaki nyaman je Bu. Bu, oi. Ngaengan orang ngocol terus. Oi. Marah Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya punya tetangga itu salah satu pensiunan, saya tidak nyebutin institusi. Tanpa ini, tanpa itu, tiba-tiba dia mustruk. Kejadiannya setahun yang lalu. Hampir dia sakit stroke. Ketika itu kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau saya seandainya tidak engkau berikan sakit stroke, maka mulai hari ini, saat ini juga, saya setiap 5 waktu akan sholat berjamaah di masjid. Dokter waktu itu sudah bilang, hati-hati pak, bapak punya potensi penyakit stroke. Tiba-tiba pagi subuh itu Tuan Guru As'ad, tiba-tiba subuh itu seperti ada getaran dia mau stroke. Kemudian dalam hatinya bernazar, berjanji kepada Allah, ya Allah, selagi saya tidak engkau hadiahkan penyakit stroke, mulai saat ini saya tidak akan pernah sholat di rumah, saya akan tetap sholat di masjid berjamaah ya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, mulai detik itu dia sholat berjamaah sampai hari ini dan tidak kena penyakit. Dokter bingung karena diagnosa sebelumnya dimungkinkan bapak ini pasti stroke parah. Kenapa? Karena Allah menolongnya melalui sujud dan rukuknya kepada Allah. Apa kata Allah di ayat lanjutan ayat yang tadi? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintah istrimu, perintah keluargamu salat dan bersabarlah atas perintah itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rezeki kepadamu manusia, kata Allah. Malah sebaliknya kami yang menyiapkan rezekimu. Wal akibatu lit taqwa, dan itu sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Sing penting badan sehat selamat. Masalah rezeki Allah yang urus, ibadah tetap jalan terus. Insya Allah hidup akan bahagia.
walaupun hartanya sedikit, walaupun tidak punya apa-apa, sing penting bisa ibadah marang Gusti Allah, insya Allah hidupnya bahagia, penyakit belas lewat, musibah berlalu. Karena apa? Dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, musibah akan menjauh. Yang ngerasa dirinya tiap hari berdoa, yang ngerasa jomblo belum punya pasangan, jangan lupa sujudnya kepada Allah, minta sama Allah, sujudnya benerin, ibadahnya benerin, insya Allah nanti jodoh yang datang, Allah datangkan jodoh yang baik. Nih, anak gadis yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang solih, yang ganteng, yang baik, kaya raya, sayang istri, sayang mertua. Sayangnya yang ini mati semua. Namuadim masih macam dia. Aduh ke Allah minta. Ya Allah, minta laki si bagus, ya Allah, minta laki si ganteng, minta laki si baik. Pada ban Ustaz Zain Muhsin, ya Allah. Piapi naruwa kana. Cing tadi saya muci ganteng saya. Lambe saya ngucap saya ganteng cuma umi saya lambe. Lo bertadi saya ngucap saya ganteng bener. Arkin muci tibi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Punya masalah, punya persoalan, pikiran tidak tenang, hati galau, hati tidak pernah bahagia, pikiran tidak jelas, maka minta tolonglah kepada Allah. Melalui apa? Sabar dan sholat kepada Allah. Bersabarlah atas ujian, dan jangan lupa sholatmu, sholatmu, sholatmu. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui apa? Melalui sholat dan rasa sabarmu. Sabar, 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 termasuk sabar di dalam bejeng. Kadang gulban sampean tak sabar apa jam. Ini sudah berapa menit ini Pak? Sudah malam sepertinya Pak. Sudah jam pinten? Loh, jam sedoso kurang sedoso gitu. Tahu sedoso Bu? Berapa sedoso? 10. Sedoso niku 10 tapi sing halus. Kenapa saya jarang pakai bahasa halus? Karena saya bukan makhluk halus. Sedoso nih, insyaallah jam sedoso kurang sedoso. Jam 11. Oh kalau jam 11 kemalaman. Hah? Ini sing make awal dina beuna. Saya kan ki mole ya. Ya udah. Saya jarang ceramah sampai 2 jam. Berarti nanti panitia minta jam 11, saya tidak sepakat, kita selesai jam 2 saja. Bocah lapola nih. Kin makin ko ikut andi bini tapi kakek dia. Kalau tang bini kiba ke berok ke temoro, latin tang bini ke. Kalian kiba tak kau tak porop. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang jelas Ibu, sesibuk apapun Ibu, sesulit apapun keadaan kita Bapak, seperti apapun kondisi kita hari ini, jangan lupa kepada Allah. Jak kelopai bejengah, jak kelopai sujud. Karena perintah Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan perkara biasa. Diawali dengan wafatnya 2 orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra ini, ada 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah paman Nabi, paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ada 2 orang yang sangat membantu perjuangan Nabi. Yang pertama istri beliau yang sangat dicintai oleh beliau. Tidak ada rasa cinta yang paling mendalam, tidak ada cinta yang paling dahsyat, tidak ada yang cinta paling luar biasa selain cinta Nabi kepada istrinya yang bernama Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Khadijah istri Nabi adalah wanita bangsawan, wanita terhormat di kaumnya.
Tapi karena menikahi Nabi, menikah kepada Nabi, Khadijah kemudian dikucilkan dari pergaulan kaumnya. Kenapa? Sayyidah Khadijah meninggalkan kemuliaan hidup kebangsawanannya demi seorang lelaki yang sangat dicintai dan sangat dihormati, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Nabi, betapa berdukanya Nabi. Orang yang menghabiskan hartanya. Khadijah itu kaya raya, Pak. Sayyidah Khadijah itu bangsawan, sekaligus seorang yang kaya raya. Tapi demi membantu perjuangan Nabi, hartanya habis disumbangkan untuk perjuangannya. Tapi apakah Khadijah bersedih? Tidak. Bahkan menjelang wafatnya, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah naza, ketika Khadijah berada di pangkuan Nabi di saat menjelang wafatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan kemudian berbisik kepada putrinya, wahai anakku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu. Padahal Rasulullah tengah memangku beliau. Sampaikan kepada ayahmu, jika hari ini aku meninggal, aku hanya meminta satu kepada ayahmu. Tolong selimuti aku dengan sorban yang biasa dibawa berdakwah dan berjuang. Kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan ini kepada ayahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mendengar kalimat ini, Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, seluruh hartamu sudah aku habiskan untuk perjuangan. Aku habiskan untuk dakwah di jalan Allah. Hari ini engkau hanya meminta sorban ini. Betapa aku bersedih mendengar ini ya Khadijah. Padahal hartamu sudah habis. Sudah aku habiskan untuk perjuangan dan dakwah menegakkan syariah. Dan di saat menjelang akhir kehidupanmu, engkau hanya meminta sorban ini Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku merasa malu. Merasa malu kepadamu ya Rasulullah. Merasa malu kepadamu suamiku. Makanya aku meminta anakku Fatimah untuk menyampaikan kepadamu. Aku ikhlas dan aku rela seluruh hartaku aku habiskan di jalan Allah melalui perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal ya Rasulullah. Malah aku sangat berbahagia ya Rasulullah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya perjuanganmu belum selesai dan aku sudah meninggal, dan perjuangan ini belum berakhir ya Rasulullah, dan engkau masih membutuhkan diriku ya Rasulullah, bongkarlah kuburanku, ambil tulang belulangku, dan kalau mau jadikan sebagai jembatan menuju dakwah dan perjuanganmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa agungnya Sayyidah Khadijah. Itulah yang membuat hati Rasulullah betul-betul merasa bersedih dan merasa terpukul. Karena Sayyidah Khadijah begitu luar biasa mencintai Nabi, mencintai perjuangan Nabi. Maka tentu kita berharap istri-istri kita setidaknya juga belajar bagaimana berjuang, berdakwah bersama suami di dalam menegakkan syariat agama Allah, walaupun dari hal yang paling kecil. Yang kedua, wafatnya paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ibundanya meninggal wafat, Sayyidah Aminah wafat pada saat Nabi berusia 6 tahun. Kemudian setelah itu diasuh oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah berumur 8 tahun kurang lebih di bawah asuhan dan pengawasan datuknya Abdul Muttalib wafat. Maka kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abdul Muttalib. Nah, pada tahun itu
Abdul Muthalib pamannya yang menjaga dan mengasuh beliau dari usia 8 tahun hingga beliau menikah, hingga kemudian beliau berjuang, pamannya wafat. Maka tahun ini para muarikh, para sejarawan menyebutkan sebagai Amul Hazan, sebagai tahun duka cita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ditinggalkan wafat oleh dua orang yang sangat beliau cintai dan mencintai beliau, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah dan pamannya sendiri yang bernama Abu Talib, yang merupakan ayah dari sahabat beliau sekaligus sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Talib, yang kemudian menjadi menantu beliau karena menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oleh karenanya para jamaah, para saudara-saudaraku sekalian, bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, mari kita jaga kekompakan berjamaah. Bu, Ibu, yuk penuhi masjid kita, Pak. Penuhi masjid kita, lebih-lebih sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Ya, sebentar lagi masuk Ramadan. Ini sudah tanggal 21 kalau tidak salah ya, 21 Rajab, berarti kurang lebih 40 hari ke depan. Jika Allah memanjangkan usia kita, kita pasti akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita dipanjangkan usia dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini omong-omong Bu, ini kan sebentar lagi puasa. Ya, persiapan sudah Ibu menghadapi puasa? Sudah? Apa persiapan menghadapi puasa? Air kaleng, kue kering, baju baru, gorden baru, rumah dicat baru, apa lagi? Ayam apa lagi? Aduh, siap ongko siapa saya lebaran hari. Apa kita apa saya lebaran saya bitong dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu ya, yang paling penting nanti jaga puasanya, ya, jaga puasanya, sempurnakan dengan qiyamul lail, kemudian tambah lagi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan kemudian jangan lupa banyak sedekah. Insya Allah puasanya akan lebih sempurna. Cek kalau pengen pecahkan sedekah, ya Bu ya. Senang-senang sedekah walaupun sedekahnya kecil Bu, sederhana saja Bu. Sebab kalau sedekah nunggu banyak susah Pak. Sedekah nunggu banyak susah Pak. Pak siapa saya lupa? Pak Nasrin. Pak Nasrin, ini rumah Pak Nasrin ya. Di depan Pak Nasrin. Kalau Pak Nasrin punya uang 10.000 bagi 2 mau? 10.000 bagi 2 berapa? 5.000. Masih mau sedekah? Masih kan? Kalau 50.000 dibagi 2 berarti 25.000. Masih mau berbagi? Masih. Kalau 1 juta bagi 2 masih mau? Jangan masih mau. Yang pesen ini kita teku, Pak. Mulai teku tak mau, Pak. Maka bersedekah itu dari mulai yang kecil saja. Saya membiasakan, saya di keluarga membiasakan sedekah dari hal kecil. Membiasakan sedekah dari hal kecil. Apa itu? Berbagi makanan. Makanan sebanyak apapun akan habis di rumah dalam hitungan jam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senangnya berbagi. Coba ketibin Bu. Mun melek cukup lang-tolang. Kalau di pasar belikan manyong besar-besar, jangan makan seorang. Tetangga yang dengar bau manyong tuh, asam pedas nih, kata dia. Tak bagi dengan dia, sakit hati. Apa kata dia? Tak apalah kau makan manyong hari ini. Tak ke sekalian masuk ke telan tulang kau, kata dia. Allah, cik cuba nyentuhan. Oh dah lah, aku bagi. Mak, kata Pak Ustadz kemarin, kata Pak Ustadz Jen tuh, Mak. Nah ini banyak sering salah nih Pak Majid, dikira bersedekah itu nunggu banyak. Sedikit saja nggak apa-apa. Ya mumpung masih sedikit tuh bagi. Mumpung ki didik tuh bagi. Mun lebenya cerik belket keleket medit tetengkek boleh apa boleh? Orang Melayu kata apa? Pelit, kikir, kedekut, garam tuku. Ada tahu garam tuku?
Lamba berdebuja saya segi 4 roh. Hah? Kete. Cepleng ada lem. Lah cek laku dia. Medit. Saya itu biasakan itu dengan istri. Kalau tidak percaya tanya dengan istri tadi. Hampir setiap hari orang bagi makanan ke rumah. Habis itu saya bagi lagi. Semakin kita memberi, semakin dibalas oleh Allah. Ibu semakin ngasih ke masjid, tidak akan pernah kurang. Semakin ibu mau berbagi, nih ada pondok pesantren, ada Nurul Alam, ada punya Ki Asrari, ada jamaahnya Ki As'ad, kirim ke sana. Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki ibu, malah nambah nanti. Allah tidak akan mengurangi rezekinya. Allah tidak mengurangi bahkan sedikit pun. Sebagai penutup, saya itu pernah ada cerita dengan jamaah di Ketapang, karena saya biasa pengajian Ketapang. Saya minta waktu 2 menit 3 menit dulu. Saya punya cerita di Ketapang dan ini kejadian. Saya punya teman namanya itu Haji Pian. Haji Pian itu atas izin Allah, hari ini transaksinya per sekian bulan itu sudah miliaran. Dari mana awalnya? Dari sedekah paling kecil. Dia itu orang biasa awalnya, sekitar 20 tahun yang lalu. Karena orang biasa, kemudian dia berjanji kepada Allah dalam hatinya, ya Allah, kalau besok-besok saya bisa nanam sawit, maka separuh penghasilan sawit saya itu, ya Allah, separuhnya saya bagi untuk para ulama, para kiai, imam masjid dan guru ngaji. Padahal waktu itu belum punya tanah. Atas izin Allah dipinjemin tanah 40 kali 40 meter. Akhirnya kemudian tanah yang dipinjemin ini 10 meternya dibuat rumah yang terbuat dari papan biasa, atapnya dari daun sagu. Di situ dia tinggal sama istrinya. Tiap hari dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan sawit saya ini subur, jadikan sawit ini nanti kalau sudah besar dan berbuah, separuhnya saya sumbangkan untuk kiai, untuk guru ngaji. Insya Allah saya tidak lupa, ya Allah. Setelah berjalan 5 tahun, atas izin Allah, sawitnya berbuah. Hanya beberapa pohon saja. Tetangganya, pohon sawitnya buahnya paling besar 40 kilo. Paling besar. Punya dia berapa? 60 kilo per bonggol. Tapi dia tidak lupa janjinya kepada Allah. Setelah dia panen, separuhnya untuk dirinya dan separuhnya untuk masjid, untuk yatim piatu, dan kemudian separuhnya lagi untuk guru-guru ngaji. Berjalan 3-4 tahun, dia punya rezeki lebih. Akhirnya dia beli tanah 2 hektar. Tanah yang 2 hektar ini dia penuhi lagi dengan sawit. Sawitnya begitu juga. Separuhnya untuk masjid, separuhnya untuk guru ngaji, separuhnya untuk para imam dan para kiai. Dalam hitungan 20 tahun, transaksi per bulannya sudah mencapai belasan miliar. Hanya diawali dengan beberapa pohon sawit. Tapi dia bertransaksi bukan dengan manusia, transaksinya langsung dengan Allah. Melalui apa? Sedekah yang tidak pernah berhenti. Nah sekarang tinggal Pak Majid. Berapa Pak Majid mau bagi-bagi dengan jamaah ini? Titik itu. Itu akhirnya soki beuna. Sederhana, nah, mun mancing mundung ompena tongkol. Mak beda orang mancing mundung ngi becacing. Tersinggung mundung. Paham gak Pak Majid? Kalau mau mancing hiu di laut, jangan bawakan cacing. Ikan hiu tersinggung. Ngarata tahu jonggo hiu ngarai. Lo are ngocor ya. Bawakan tongkol Pak Majid. Wah, apa kata hiu? Cantik mundur ya. Sama dengan Pak Majid, sedekah jangan alang-alang. Kalau perlu gajimu jangan diambil, bagi dengan jamaah. Baru deh. Kalau tidak mau dengan jamaah, kasih ke pesantren Nurul Alam. Nggak mau, kasih saya, tidak apa-apa. Wah sederhana Bu. Kuncinya mudah. Saya lupa tadi itu yang sama saya tadi yang jemput saya dari kemarin tuh. Siapa? Ya?
Oh, Ustadz Mansur, Malim. Ustadz Mansur. Ya? Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati dengan rezeki yang Allah titipkan. Jangan kita nikmati sendiri, bagi dengan jamaah-jamaahnya. Karena berhubung ini waktu sudah malam dan dari tadi saya ekeke rengi. Bener kene jaga aja panika mak. Bu. Mipah tak ngubu bebek beuy. Manda teloran. Ari paken rengi saya bu. Telur tak telur soko dek karin. Nah, mulai besok Pak, biasakan kalau beternak itu yang masuk akal. Ternak bebek, ajem. Aduh, ring pret akop pakai ternak nyamuk Pak. Kita mampu macam ini Pak. Aduh, ketel gede Pak. Nah itulah, ini sebenarnya kode canrengin petulih tulih mareh ngantok lana jamaah aneh kok. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, walaupun apa yang saya sampaikan ini ada guyon-guyonnya, semata-mata sebenarnya hanya biar nggak ngantuk Pak. Mun senek kene menika anu lebih biasa Pak, pon tinggal Pak. Nih, lebihnya saya rondut pon nih. Pon rezeki anu menek kene menika sepenting kene gelem. Gelem entar ke pengajian, insya Allah ki oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan, jaga kesatuan, insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Kades tadi sebagai masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanahnya menjadi tanah yang subur. Allah jadikan tempat ini penuh rahmat dan kasih sayang, dan Allah menurunkan ampunan bagi kita semuanya. Jangan lupa titipkan anak-anaknya di pondok pesantren agar dididik menjadi orang yang salih dan salihah, faham ilmu agama, dan kelak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, meneruskan cita-cita perjuangan Rasulullah serta para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, diberikan kesempurnaan iman dan kesempurnaan ibadah di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya, serta mohon maaf kepada para kiai, para ulama, seluruh panitia. Semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu pada lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika banyak salah. Kesalahan itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu semata-mata mutlak milik Allah. Dan nanti kita akhiri dengan doa bersama Muallim Wahid. Hadanallahu wa iyyakum majma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.